Tajuk hari ini adalah perubatan kanker baru dan payudara dengan teknologi baru. Untuk kanker baru dan payudara adalah satu topik yang agak luas dan banyak perlu diceritakan. So untuk dalam masa yang pendek 30 minit ini, saya hanya fokus kepada apa yang relevan untuk yang moden dan yang gunakan teknologi yang baru. So ramalan kanker global mengatakan kanker peningkatan sebanyak 5 juta kasus setiap 10 tahun. Yang ini lebih umum di negara yang sedang berkembang seperti Malaysia dan Indonesia. So menurut statistik dari WHO Global Can 2000, payudara adalah paling sering di antara wanita, dan peparu adalah di kalangan ataupun di antara pria. So lebih sedikit kepada biologi sebelum masuk kepada tajuk kanker. So setiap sel badan berisi dengan kod jin-jin yang berikan instruksi. Dalam sel ini ada banyak-banyaknya kod untuk memberikan instruksi supaya apa itu pertumbuhan, kematian dan fungsi-fungsi sel. So pembentukan kanker, jika kod jin-jin rosak, tidak memberikan instruksi yang normal, berlaku liar dan tidak kendali, out of control, dia akan terus tumbuh dan menjadi tidak sekarat, menjadi satu benjolan yang akan melanggar batas. Ini yang boleh kata berbeza daripada jinak dan kanker. Kanker biasanya akan melanggar batas dan penyebaran akan berlaku. So karsinogen adalah salah satu penyebab yang boleh merosakkan jin-jin kami. So pembentukan kanker perlu kombinasi berapa kerosakan kod genetik dari waktu ke waktu, baru boleh menjadi satu kanker. Yang paling umum ialah karsinogen ialah tembakau, yang boleh berkaitan dengan lebih daripada 10 kanker. Ya, daripada mulut sampai ke cervix, ovary, akan banyak tempat disebabkan oleh karsinogen tembakau. Selain itu ada tembakau, polusi udara, arak, white virus, pemanasan tinggi yang boleh menyebabkan yang macam BBQ, makanan olahan bahan kimia. Ini semualah umumnya karsinogen. Warisan genetik hanya 10% daripada kasus kanker. Kerosakan genetik jenis ini diwarisi daripada keluarga. Karakteristiknya ialah biasanya penderita kanker dalam usia yang muda. Penderita kanker mungkin mendapat lebih dari satu jenis kanker pada pasien yang sama. Dan beberapa anggota keluarga juga penderita kanker. Harapan hidup, sebab semakin kami moden, harapan hidup orang semakin berpanjang. So lebih banyak orang akan hidup sampai tua dan didiagnosakan dengan kanker. Menurut penelitian Britania Raya, 90% didiagnosikan kanker setelah umur 50 tahun ke atas. So kanker payudara, menurut statistik daripada Indonesia, setiap 10,000 wanita ada 4 orang didiagnosis kanker payudara. Umumnya dalam lingkungan umur 45 sampai 49 tahun. 80% daripada mereka didiagnosa dalam stadium 3 dan 4. Itu yang sangat menyedihkan. Faktor risiko kanker payudara boleh dibahagi kepada dihindari atau tidak dapat terhindarkan. Yang dapat dihindari adalah obesiti, kegemukan, kekurangan bersenam, terapi pengganti hormon menopause, merokok, arak yang berlebihan. Yang tidak dapat terhindarkan adalah usia, yang tadi tunjukkan usia semakin berlanjut, lebih akan mendapatkan kanker. Jadi wanita lebih sedang dapat kanker payudara daripada pria, diwarisi dalam keluarga, dan rawatan radiasi dekat dada masa muda, terutamanya ubat limfoma.
sebab ini gabungan dua-dua topik supaya dalam 30 minit ini saya akan termasuk juga faktor risiko dekat sini. Merokok merupakan yang punca yang paling utama. Perokok pasif, polusi udara, zat seperti asbes, arsenik, radon, gas radioaktif dan warisan keluarga. So, bulan 10 adalah bulan kesedaran kanker bayu udara. Tujuan ini supaya mengingatkan semua orang supaya dapat diagnosa secara dini, early diagnosis. So, sudah ada gejala benjolan, so mengenal pasti itulah kanker bayu udara, dapatkan diagnosa dan pengubatan yang lebih awal. Jika yang dia ada gejala, haruslah menyaring dengan mamogram. So, ini tingkatkan hasil pengubatan yang lebih murah, kelangsungan hidup yang lebih baik. So, gejala-gejala bayu udara yang paling umum ialah benjolan, kedua perubahan pada kulit seperti penebalan, pelubang kecil seperti orange, puting susu masuk ke dalam, puting keluar berdarah atau cecair, bengkak kelenjar getah bening ketiak. Stadium yang gejala-gejala ini lebih boleh katakan lebih lanjut stadiumnya, terutama sudah memakan kepada kulit ataupun bengkak tangan sebelah tangan, dan yang kebanyakan kanker akan masuk ke dalam saluran pembuluh darah dan bergerak ke paru, tulang, otak dan sebagainya. So, gejala kanker paru-paru yang patut tidak sembuh selama lebih daripada 2 minggu, nyeri berterusan pada dadah, pleurisy, batuk berdarah, sulit bernafas, berat badan menyusut yang signifikan. Jika mengalami gejala atas, sila memeriksa ke doktor. So, diagnosa kanker bayu udara yang paling common, yang paling sering kami gunakan melalui mammogram. Okey, melalui mammogram ni dapat pisah nampak kanker di sini. Tetapi jika bayu yang sangat padat, macam usia yang lebih muda, agak susah untuk mendeteksikan kanker. Waktu itu perlukan USG yang lebih senang untuk mendetekkan kanker pada yang padat. Biopsi ialah diagnosis kanker secara pasti. Jika dapat benjol yang jelas, boleh masukkan jarum untuk dapatkan biopsi. Jika yang kecil sangat perlukan bimbingan USG. Dari segi paru, bronkoskopi adalah teropong yang masuk ke dalam saluran pernafasan untuk dapatkan biopsi kanker. Waktu yang sama boleh memeriksakan kelenjar getah bening sekitar saluran pernafasan. Selain pada bronkoskopi, bisa juga menggunakan bimbingan CT scan untuk biopsi, terutama kanker yang lebih kepada di tepi, yang bukan di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah lebih sesuai untuk bronkoskopi, yang lebih kepada tepi lebih sesuai untuk gunakan CT scan guided. So, selepas dapatkan biopsi itu, tujuannya itu untuk pastikan jenis sel kanker. Contohnya karsinoma ataupun prakanker. Selain daripada itu, kami boleh dapat tahu subtype kanker bayu udara atau paru melalui biopsi. Tanpa biopsi susah kami dapat tahu informasi. Okay, contohnya subtype kanker bayu udara, subtype itu akan ikut target atau sasaran yang ada pada sel kanker selepas diidentifikasikan. Sebagai contoh sini, ada 3 sasaran yang positif, HER2, ER, PR. So, sel kanker ini mengandungi 3 sasaran. Yang ini hanya mengandungi ER reseptor sasaran saja. Yang ini dia tidak langsung ada apa-apa sasaran ataupun target. So, jenis perubatan yang diberi mengikutkan sasaran dinamakan targeted treatment terapi. Subtype kanker paru biasanya dibahagi kepada non-small cell atau small cell. 85% yang lebih kepada non-small cell, yang itu small cell itu lebih agresif daripada non-small cell.
Esther Dental sebuah klinik modern memberikan pelayanan kebutuhan kesehatan gigi dan mulut untuk Anda beserta keluarga. Dengan dokter gigi spesialis dan umum, Esther Dental siap melayani untuk kesehatan gigi dan mulut Anda. Dengan ruang tunggu yang nyaman dan juga tempat bermain anak, Esther Dental memiliki kelebihan dan alat yang steril, terhindar dari risiko berbahaya. Pencitraan untuk kanker yang biasanya ronsen, yang CT scan. CT scan dapat tahu besar benjolan itu ataupun massa itu. Tetapi PET scan ada lebih satu informasi ialah aktivitasnya. Jika ada aktivitas, dia akan menyala, ada warnanya. Berbeza pada CT scan. So kebanyakan perubatan kanker ada tiga bahagian. Satu ialah bedah, radioterapi, dan untuk yang medis adalah kemoterapi, terapi biologis, terapi targeted, imunoterapi dan terapi hormon. So untuk payudara, pembedahan jenis-jenisnya ialah kami lebih kepada sekarang pada waktu zaman ini lebih kepada operasi konservatif payudara BCS. Jika kanker yang kecil dapat hanya buangkan kanker sahaja. Mastektomi maksudnya untuk buangkan satu keseluruhannya. Ini adalah radioterapi pada payudara. So daripada segi penelitian 20 tahun, kelangsungan hidup tidak signifikan beda jika buat BCS operation yang konservatif tambahan dengan radioterapi ada sama dengan mastektomi. Satu kemajuan lagi ialah sentinel biopsi. Kanker payudara yang dini, yang awal, pemeriksaan dan pencitraan medis sudah pasti tidak menyebar ke kelenjar getah bening, maka bisa diperiksa dengan biopsi kelenjar getah bening sentinel. Maksudnya ialah dia akan injeksikan radioaktif ini berhampiran dengan tumor ataupun kanker. Probe ini akan mendeteksikan kelenjar yang ada radioaktif itu. So doktor akan keluarkan kelenjar getah bening itu untuk memeriksa. Operasi jika tak ada kanker sel, operasi tak perlu buangkan semua limfa ketiak sebab ini akan datangkan risiko menjadi bengkak tangannya. So kemoterapi, kanker stadium dini dan subtype kanker payudara yang 85%-nya bebas daripada kanker lepas bedah. So kemoterapi bukan tentunya perlukan. So faktor-faktor yang untuk perlu kemoterapi pada dulunya kami gunakan ukuran tumor yang payudara, ada penyebaran kanker ke kelenjar getah bening dan kelas itu rendah atau tinggi. Pada era teknologi baru ini kami mulai menggunakan pemeriksaan genomik. Sebagai contohnya Oncotype, MammaPrint ataupun Proxima. Maksudnya ialah sebagai contohnya Oncotype ini kami gunakan sampel atau daripada biopsi atau operasi pembedahan akan memeriksa 21 gene pada sampel itu untuk dapatkan menentukan risiko kambuh, risk of recurrence. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.